Pada saat itu yang berlaku adalah hukum Taurat. Belum ada cinta kasih, hukum kasih seperti uraian yang sangat bagus dari iman Kristiani. Jadi raja di Yehuda itu kan tertulis semuanya di kitab 2 Tawarikh. Berbeda dengan di kitab raja-raja, semua menyangkup Israel Utara dan Israel Selatan, Samaria dan Yudea atau Yehuda. Nah, dari kedua ini yang ditulis di Tawarikh kan Yehuda semua, termasuk Hizkia ini. Dan rata-rata saat itu memang perintah Tuhan adalah kalau kamu setia, maka Tuhan setia. Kalau kamu mencari Allah, maka Tuhan juga mencari kamu. Dengan demikian, pemahaman Hizkia yang seperti itu tadi, bahwa dia sudah berbuat baik, ikut Tuhan dan seterusnya, mengapa Tuhan kok tidak menyertai dia? Itu menjadi sesuatu yang lumrah pada saat itu. Karena memang belum dikenal hukum kasih. Jadi hukumnya ya Taurat. Jadi memang perintah dari semua raja-raja yang memerintah baik di utara maupun selatan, perintah dari Tuhan dan peringatan dari para nabi, siapapun nabinya, bahkan banyak sekali nabinya, termasuk di sini adalah Yesaya, nabi besar yang memperingatkan Hizkia. Itu semuanya begitu. Jadi kalau mereka menyeleweng, diingatkan. Kalau mereka lurus, maka dipuji. Jadi narasinya di kitab 2 Tawarikh maupun raja-raja itu pasti begitu. Dia setia seperti Daud. Dia berbuat baik seperti Daud. Menyembah Allah, berbuat seperti nenek moyangnya Daud. Maka dia mendapatkan pekuburan bersama nenek moyangnya. Tapi ada kalanya naik turun. Orang itu seperti raja-raja yang lain selain Hizkia itu ada, dia selama hidupnya setia, tapi ujung-ujungnya dia sombong. Lantas diperingatkan Allah, karena kamu sombong maka kamu kena sakit. Nah, jadi saat itu kalau pemahaman seperti itu kita tidak bisa menyalahkan. Dari apa yang diajarkan oleh Allah memang begitu pada saat itu. Diingatkan oleh para nabinya memang begitu. Yang menjadi permasalahan bagi kita saat ini kan langsung aplikasi. Jadi kita itu bersyukur karena ada uraian hukum kasih yang berbeda dari saat itu. Tapi kalau posisinya pengajaran itu tidak seperti sekarang, tentu ini tantangan besar. Nah, yang pasti kalau belajar dari situ saya menganggap bahwa semua aliran gereja itu mempunyai tafsiran sendiri-sendiri dalam hal ini sesuai dengan apa yang dibacanya. Jadi yang penting sekarang adalah endingnya harus setia pada Tuhan. Entah dia motivasinya apa, atau tergantung pengajarannya. Dan karena kita sudah melalui tahapan pengajaran kasih dari Tuhan itu, sudah memang kita tugasnya untuk mengingatkan bahwa ini loh, bahwa yang berlaku apapun yang terjadi, Allah akan setia pada kamu, mengasihi kamu, mencari kamu gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kembali lagi seperti diingatkan oleh nabi-nabi itu, kalau kamu mencari Tuhan, maka Tuhan mencari kamu. Nah, ini yang kita kadang-kadang susah. Jadi, nah, kira-kira konteksnya mungkin pengajarannya tuh diarahkan ke situ, bahwasanya pada saat itu memang demikian. Ini kan zaman sebelum pembuangan di Babel, pembuangan di negara-negara sampai perbudakan di Roma, pelajaran yang lintas zaman, dan ini kita diingatkan bahwa bagaimanapun intinya harus setia pada Tuhan. Entah bagaimana caranya, entah kita masih punya paham ada Roh Kudus menggerakkan kita atau saat itu kan belum ada. Tapi walaupun belum ada, Tuhan kadang mencabut seenaknya sendiri, kadang ditulis di situ roh jahat yang dari Tuhan. Tapi roh jahat dari Tuhan kok ada roh jahatnya. Nah, tapi ternyata di kitab lain ada katakan iblis begitu. Jadi ini pelajarannya sungguh bagi saya juga interdenominasi juga, karena penafsirannya bisa bermacam-macam. Saya sendiri merasa bersyukur dengan membaca Hizkia ini dan raja-raja Israel yang lain. Ternyata mereka memang hebat-hebat tapi mudah jatuh. Dan endingnya itu kan ya Hizkia ini akhirnya kan merendahkan diri di hadapan Allah dan minta ampun, sehingga hukumannya tidak ke seluruh umat, seluruh bangsa Israel, Yehuda itu, seluruh Yehuda. Jadi anaknya sendiri, ya Raja Manase kan lain lagi ceritanya. Tetapi yang pasti pada saat itu Hizkia akhirnya menyadari kesalahannya, dan dari belajar semuanya itu, semua raja-raja Yehuda, ini khusus Yehuda ya, karena yang Samaria kan sudah dibuang. Nah, ini semuanya rata-rata begitu, bahwa orang mendapatkan hukum Taurat, maka dia suntuk, terus dia cari yang enak-enak, makanya lari berhala. Kan nggak begitu kenyataannya.
kenyataannya orang yang justru di puncak kenikmatan dia lupa diri. Salomo paling gampang tuh, contoh nyata. Hizkia ya menyusul anak turunnya. Dan Israel mengapa kok bisa gampang lupa? Ya karena memang mereka mengalaminya kan zamannya berbeda, sehingga tidak mengalami langsung peristiwa-peristiwa itu. Apalagi tahu-tahu sudah menjadi anaknya raja, sudah kaya raya, dan sebagainya. Jadi intisarinya justru kepada endingnya. Segala sesuatu harus endingnya. Karena di endingnya ini kalau sudah masuk di kitab Dua Tawarikh itu biasanya hanya baik-baiknya saja. Dua Tawarikh itu menulis selebihnya dari kitab, dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia. Sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos. Dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Terus ada lagi di suatu ayat dikatakan Raja-Raja Yehuda itu jahat ya. Tetapi bagaimanapun juga banyak baiknya, Mas. Banyak baiknya. Sehingga tidak dihukum, kan begitu. Itu tertulis di Alkitab itu. Kalau kita jatuh turun namanya kita itu kedagingan. Jadi ya endingnya kalau kita bisa jatuh itu lumrah. Tapi kalau sudah ada Roh Kudus ya seharusnya tidak boleh jatuh lagi. Tapi kalau jatuh lagi dan sebagainya ya karena memang kita masih terus bergulat. Dan pergulatan ini harus terus menerus sampai endingnya kita harus menang. Karena di sini tertulis gitu di Alkitab Dua Tawarikh.